Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspiratif, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan makin sukses, makin mulia. Oke, para Sobat Inspiratif, saya termasuk orang yang berusaha untuk menghormati setiap pilihan orang. Ada orang yang hidup menyendiri sampai kemudian dia meninggal, tidak mau menikah. Ya. Ada orang yang menikah dengan satu istri sampai dia meninggal. Ada juga orang yang kemudian berpoligami. Apapun pilihan itu saya hormati karena masing-masing punya alasan. Hanya saja alasannya perlu yang tepat dan jangan sampai membawa-bawa agama tapi kemudian nggak tepat gitu. Salah satu contoh yang mungkin perlu saya komentari adalah video yang baru-baru ini beredar ya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya ya itu karena menopause ya. Menopause kok dicerai ya. Padahal salah satu tugas atau salah satu misi untuk poligami itu adalah memuliakan wanita, mengangkat derajat wanita. Justru kok malah kemudian direndahkan. Di saat tidak berdaya kok malah kemudian diceraikan. Di saat kemudian semakin tua kok malah dipisahkan. Jadi saya termasuk yang tidak sependapat dengan pikiran sang laki-laki ini. Karena sependek pemikiran saya, tujuan berpoligami itu adalah untuk menjaga wanita, melindungi wanita, mengangkat harkat dan derajat wanita. Di pikiran Anda, wahai lelaki, ingatlah, wanita itu ada untuk dimuliakan, wanita itu untuk dijaga, wanita itu ada untuk dihargai, dan wanita itu adalah sebagai jalan ibadah kita untuk bertemu dengan Sang Maha Kekasih. Dan yang membuat saya juga kecewa karena sang laki-laki ini juga membawa itu katanya sunnah Nabi gitu ya. Sependek yang saya pahami, kalau itu mengikuti sunnah Nabi, kan itu bernilai ibadah. Ibadah itu kan ada syaratnya, ada kriterianya. Nggak semua hal yang kemudian seolah-olah menyontoh Nabi itu bernilai ibadah. Ya, waktu saya dulu belajar di pesantren terbang gitulah ya. Saya dulu sering belajar di pesantren terbang. Artinya apa? Pindah dari satu pesantren ke pesantren lain ya, tidak menetap di sebuah pesantren gitu. Ternyata ibadah itu kan ada syaratnya ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Nah, paling baik itu syaratnya dua. Yaitu apa? Kita melakukan ikhlas karena Allah ya, semata-mata ingin mendapat cintanya, semata-mata ingin mendapat rahmatnya, semata-mata ingin mendapat kemudian penghargaan dari Sang Maha Kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, cara melakukannya benar sesuai dengan tuntutan agama. Jadi kalau Anda cuma ikhlas, tapi caranya keliru, nggak bernilai ibadah. Contoh paling gampang, sholat maghrib biasanya berapa rakaat? 3 rakaat kan? Karena Anda masih semangat nih, ya tiba-tiba Anda sholatnya 4 rakaat, ya. Anda ikhlas nih karena Allah, aku 4 rakaat ikhlas kok ini, tapi caranya keliru. Maka itu tidak bernilai ibadah. Atau paling gampang Anda ikhlas sholat Allahu Akbar ya. Rukunya biasanya ya ke depan kan? Sekarang Anda ganti begini. Loh, kok ke belakang rukunya? Ya nggak apa-apa, saya ikhlas karena Allah kok. Tapi caranya keliru. Enggak, yang penting ikhlas. Enggak. Ibadah itu ikhlas dan caranya benar. Kalau tidak, maka tidak bernilai ibadah. Begitu juga caranya benar tapi tidak ikhlas. Misalnya apa? Anda sholat karena ingin dilihat mertua. Anda sholat karena ingin dilihat oleh orang-orang supaya Anda terlihat alim. Tidak ikhlas. Anda sedekah karena ingin disebut dermawan. Ya, Anda berbuat kebaikan atau kemudian melakukan sesuatu kebaikan karena ingin mendapat tepuk tangan, mendapat penghargaan dari banyak orang. Ya, bukan karena Allah. Ya, walaupun caranya benar, tidak bernilai ibadah. Begitu juga dalam urusan poligami. Ya. Mungkin niatnya ikhlas, tapi kalau caranya keliru tidak bernilai ibadah. Kenapa? Caranya keliru itu apa? Tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh sang Nabi. Rasanya Nabi tidak menceraikan istrinya karena menopause ya. Jadi kita perlu menggabungkan antara apa? Antara keikhlasan dan cara melakukannya benar. Ini berlaku buat apapun ya, termasuk juga berlaku ketika kita bekerja. Bekerja Anda ingin bernilai ibadah?
lakukan ikhlas karena Allah, dan kemudian cara melakukannya benar. Cara melakukannya benar selain kemudian mengikuti aturan agama yang kita anut, jangan lupa juga mengikuti aturan kantor. Supaya kemudian kita tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sebab kalau menyalahi aturan yang berlaku tidak bernilai ibadah. Jadi saya sangat berharap kepada siapapun ya, orang-orang yang ada di muka bumi ini jangan bawa-bawa agama, tapi kemudian justru merendahkan agama yang kita anut. Begitu juga dalam hal pernikahan, dalam hal poligami, dalam hal kemudian memuliakan istri, dalam hal menjaga istri, dalam hal kemudian melindungi ya istri. Bukankah itu tujuan pernikahan ya? Termasuk nikah ketika dia poligami. Dan saya ingin mengingatkan bahwa nikah itu adalah ibadah terlama. Ya, kalau sholat mungkin 10 menit kelar, selesai. Puasa sehari, ya sebulan kalau bulan Ramadan. Tapi kalau ibadah begitu akad nikah, seyogyanya itu dijaga terus ya, sampai kemudian akhir hayat. Kenapa? Nikah itu adalah ibadah yang terlama dan insya Allah pahalanya berlipat. Jangan sia-siakan wanita, jangan rendahkan wanita hanya karena menopause, jangan rendahkan wanita, jangan kemudian Anda pisahkan orang-orang dari sekitar Anda karena mungkin menurut Anda sudah kemudian tidak relevan dengan Anda. Jadi saran saya, yuk dalam melakukan apapun jangan lupa ikhlas karena Allah, cara melakukannya benar. Begitu juga Anda yang menikah dengan satu istri, ya. Melakukan menikahnya juga karena Allah, cara melakukan istri juga dengan benar, ya. Memuliakannya dia dan senang kalau ngasih uang belanja, ya. Karena itu ibadah yang baik, ibadah yang kemudian disenangi oleh Allah, memberikan sedekah kepada istri, ya, memuliakan istri, membahagiakan istri, gitu ya. Jadi begitu juga kepada Anda yang mungkin hidup menyendiri, ya. Mungkin Anda juga perlu berbuat kebaikan kepada banyak orang, ya. Mungkin Anda bisa menyantuni anak-anak yatim. Apapun pilihan Anda, saya tetap menghormati. Dan jangan sampai kalau pilihan Anda poligami, Anda membangga-banggakan poligami, merendahkan yang tidak poligami. Begitu juga kalau Anda pilihannya adalah satu istri, jangan terlalu membangga-banggakan yang tentang satu istri, merendahkan orang yang poligami dan juga merendahkan orang yang hidupnya menyendiri. Begitu juga yang Anda pilihannya hidup menyendiri, jangan merendahkan orang yang punya istri atau orang yang berpoligami. Apapun pilihan, selama itu tidak bertentangan dengan agama yang kita anut, tetap harus kita muliakan, tetap harus kita hormati. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya ini kemudian Anda nanti dapat kiriman dari video-video kami, dan jangan lupa juga di-share kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.